Oke, kembali lagi teman-teman, kita akan membahas soal organisasi yang pernah kita bahas bersama, kita ingin memperdalam kembali di sini. Adalah fungsi manajemen POAC yang diperkenalkan oleh Luther Galich. Ini adalah fungsi manajemen yang dipakai oleh banyak organisasi, hampir 90% organisasi dunia itu menggunakan fungsi ini, yaitu POAC. POAC itu adalah planning, organizing, kemudian actuating, dan juga controlling. Oke, kita bahas dari awal, planning. Planning itu dalam suatu organisasi, manajemen dasar, itu kita harus punya planning. Planning itu artinya perencanaan. Perencanaan itu menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tuju, apa yang mau kita buat. Maka yang mau kita kerjakan itu harus ada dalam planning, harus ada dalam rencana, yaitu kita pikirkan dulu, kita susun dulu, baru kita mulai memproses suatu kegiatan, melaksanakan suatu kinerja. Itu namanya planning, kita rencanaan dulu. Dimanapun itu organisasi, kita kerjakan awal, kita ada perencanaan. Kemudian yang kedua, itu adalah organizing. Organizing itu siapa yang kerja, setelah kamu rencanakan itu, maka dibutuhkan orang-orang, dibutuhkan manusia untuk mengerjakan itu. Maka kita harus mencari, membagi. Oh, dalam satu rencana kita ini, maka yang ahli ini dia cocok nih ngerja yang ini, yang satu lagi yang kerja yang ini. Maka semua punya tugas masing-masing untuk mengerjakan sesuai dengan job disk-nya. Pembagian tugasnya itu namanya organizing. Kita membagi tugas kepada setiap individu yang terlibat dalam organisasi itu. Kemudian yang ketiga adalah actuating. Actuating itu adalah bagaimana caranya orang yang sudah dibagi tugas tadi digerakkan, dikerja, dapat bekerja. Maka kita butuh namanya rapat. Kita butuh namanya motivasi, komunikasi, dan lain-lain. Ini mesti kita lakukan. Supaya apa? Supaya orang yang sudah diberikan tugas tadi mampu bekerja, mampu melaksanakan tugas daripada yang sudah diberikan itu. Kemudian yang terakhir itu adalah controlling. Controlling itu adalah pengawasan. Pengawasan ini dilakukan kapan? Ketika organisasi ini rencananya sudah berjalan, orang-orang sudah dibagi tugas, orang-orang sudah diarahkan dalam rapat, dalam motivasi untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan, maka selanjutnya adalah kontrol. Kontrol itu mengawasi, melihat apakah berjalan sudah sesuai dengan target yang dilakukan di planning di awal dalam proses ini. Kalau tidak sesuai, bagaimana nih cara kita? Oh, ada kendala di sini nih, ada masalah di sini nih, perlu kita selesaikan masalah ini agar tujuan di awal itu dapat tercapai. Nah, itu fungsi daripada controlling. Controlling ini mencakup sampai ke evaluasi secara keseluruhan. Evaluasi secara keseluruhan itu artinya setelah sampai kita perjalanan dari perjalanan A ke B sini, maka dalam proses kendala apapun yang kita hadapi di perjalanan ini kita evaluasi. Sehingga ketika kita lagi berjalan misalnya dari B ke C, maka kita punya pelajaran yang sudah kita ambil dari A ke B ini. Sehingga perjalanan dari B ke C itu menjadi lebih mudah, sehingga kita menemukan masalah baru di sini, maka kita perbaharui lagi dalam evaluasi atau kontrol tadi, sehingga C ke D nanti itu menjadi lebih mudah. Karena organisasi itu senantiasa berjalan. Tapi kalau ada organisasi yang bekerja berjalan tetapi fungsi planning, organisasi, actuating, dan controlling ini tidak berjalan, maka itu tidak layak berada di zaman-zaman hari ini. Seharusnya itu di zaman yang jauh sekali di belakang. Hari ini kita belajar bahwa semua hal terbuka di media sosial, di YouTube, di Google. Semua ilmu pengetahuan itu ada. Tinggal kesadaran kita bagaimana untuk mempelajari ini, untuk memahami ini. Ini yang paling dasar yang harus dipahami oleh suatu organisasi. Karena kegiatan tanpa perencanaan itu akan ngawur arahnya, kita mau kemana, kita rencananya kita sebenarnya apa. Terus kalau kita sudah lakukan kegiatan terus tanpa evaluasi, juga setelah kegiatan apa hasilnya, apa dampaknya kepada masyarakat, ada apa dampaknya kepada populasi lingkungan kita di sekitar. Makanya perlu ada evaluasi. Jadi planning, mulai dari planning sampai ke evaluasi, ini harus berputar terus. Jadi dia sifatnya roda, dia berputar terus dari sini ke sini, sini, terus dari sini naik lagi ke atas begini. Jadi dari perencanaan sampai evaluasi harus diputar terus supaya kita menemukan satu tujuan yang besar. Kemudian dalam manajemen organisasi ini juga kita melihat ada fungsi manajemen itu yang dibagi
tingkatannya, tidak bisa semua fungsi manajemen itu sama. Misalnya di manajer, di pemimpin yang tertinggi, maka dia berpikir soal langkah strategis yang jangka panjang dari 5 tahun, 10 tahun, dia berpikirnya jauh ke sana. Nah, kemudian di middle atau di tengah, itu mereka berpikirnya soal oh jangka 1 tahun, 1 bulan ini kita harus ngerjain apa saja, rencananya kita buat apa. Nah, itu manajemen di tingkat menengah. Kalau di tingkat dasar paling bawah, itu adalah mereka yang manajemen harian. Hari ini kita kerjain apa di satu kegiatan ini, kita harus selesaikan ini, lapangan kita apa, kita semua harus bersih. Nah, itu di manajemen pendasar. Sehingga kepemimpinan, nanti kita bahas dalam kepemimpinan, kepemimpinan fungsi yang paling tinggi itu adalah dia berpikir paling jauh, jangka panjang, 5 sampai 10 tahun ke depan kita mau kemana, kita mau buat apa. Nah, kemudian disusun dengan dalam kerangka manajemen ini. Seperti itu.